Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Terima kasih sudah bisa hadir dalam sesi webinar pada pagi hari ini yang berjudul Future Proofing Critical Systems, Achieving Continuous Operation and Infinite Scale Across Industries. Perkenalkan, saya Sarah yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh JS Catalyst bekerja sama dengan TiDB dan juga ICS Compute untuk membahas bagaimana teknologi database modern dapat membantu organisasi menghadapi tantangan operasional dari lonjakan transaksi, resiko downtime, hingga kebutuhan skalabilitas tanpa batas. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dari berbagai industri. Semoga sesi hari ini dapat memberikan insight dan inspirasi baru dalam memperkuat ketahanan digital di organisasi Anda. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah ada Bapak Ivan Chandra selaku Senior Solution Architect dari TiDB. Lalu di sini juga sudah ada Bapak Elmo Alvaret selaku Business Development dari JS Catalyst. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan sesi pertama dari tim TiDB yang akan membahas bagaimana teknologi TiDB membantu perusahaan menghadapi beban transaksi yang tidak terduga dan tetap menjaga performa serta ketersediaan data tanpa downtime. Kepada tim TiDB, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Sarah atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman nih sudah hadir dalam webinar kali ini. Perkenalkan kami dari TiDB, saya dengan Ivan dan ada rekan saya Mas Arwinto juga. Uh, jadi kali ini kami akan coba ya sedikit overview tentang perkenalan ya tentang produk TiDB dan juga nanti benefitnya apa, strengths-nya apa. Kemudian bagaimana TiDB bisa membantu di organisasi Bapak Ibu dari sisi high availability, reliability, dan juga scalability. Seperti itu. Saya akan coba share screen dulu, tapi sebelum itu Mas Arinto, kalau ada sedikit tambahan silahkan. Oh, oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal dari TiDB, TIDB, database yang scalable dan AI ready. Kami sudah berada di Indonesia sejak kira-kira 5 tahun yang lalu, dan usia kami 10 tahun di dunia, jadi cukup besar, dan kami ingin memberikan nilai tambah buat bisnis teman-teman semua, baik yang digital maupun startup maupun fintech atau telco, bahkan juga sampai ke gamers ya. Kita ingin memberikan nilai tambah dengan platform database yang modern, scalable, AI ready, dan cost efektif. Itu saja. Terima kasih. Silakan Mas Ivan. Ya, terima kasih Mas Arinto. Jadi kami akan coba memperkenalkan ya TiDB dan juga bagaimana TiDB bisa membantu ya Bapak Ibu semua, organisasi Bapak Ibu semua dalam future proofing critical system itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan continuous operation dan juga infinite scale seperti itu. Saya Ivan sebagai senior solution architect dari TiDB Indonesia. Nah, mungkin sebelum ke perkenalan TiDB ya, saya mau cerita dulu ini, cerita tentang salah satu customer kami. Customer kami ini uh, mobile payment terbesar di Jepang. Jadi salah satu customer kami ini mobile payment terbesar di Jepang. Sebelumnya mungkin dari sisi customer kami mungkin lebih sudah tersebar di worldwide. Jepang itu juga salah satu customer base yang besar juga. Selain payment banyak gaming. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman suka main game, misalkan Capcom dan lain-lain itu powered by TiDB sebetulnya. Dan Bapak Ibu juga tahu ya gaming industry sekarang lagi meledak juga dan uh, membutuhkan uh, platform yang scale dan juga high availability gitu. Nah, balik ke sini, salah satu customer kami itu mau mobile payment terbesar di Jepang, mobile payment terbesar di Jepang. Nah, ini mereka menggunakan TiDB dan kebetulan mereka menggunakan AWS ya, menggunakan AWS di TiDB. Nah,
ketika itu pada tahun 2021 ya, bulan Februari, itu kebetulan satu zone, satu AZ di AWS Tokyo region itu ada disruption, gitu. Ada disruption. Nah, tapi karena mereka sudah menggunakan TiDB, jadi TiDB itu deployment-nya adalah distributed, artinya disebar di multiple zone, di multiple availability zone, dan semuanya aktif gitu. Semuanya aktif, di semua zone-nya tuh aktif. Jadi bukan berarti di zone satu aktif, di zone yang dua standby, bukan seperti itu. Semuanya zone-nya aktif gitu. Nah, jadi ketika ada satu AZ down, itu tidak ada service disruption di di mobile payment ini, gitu. Jadi tidak ada data integrity issue. Read operationnya normal, berjalan normal. Walaupun satu zone itu mati, read operationnya berjalan normal seperti itu. Nah, tapi memang ada beberapa write yang automatically recover, dan automatically recovernya cuma butuh waktu 18 detik tanpa ada apa ya, intervensi manual dari teman-teman customer kami untuk melakukan swing atau switch over dari main DC ke DRC-nya. Tidak perlu ada seperti itu. Jadi karena ini multi master di multiple zone, yang satu zone yang ada gangguan itu automatically pindah ke zone yang lain dalam waktu 18 detik. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sebagai salah satu contoh customer kami yang sudah menggunakan TiDB dan mendapatkan benefit dari sisi high availability. Ya. Jadi ini kira-kira dari sisi high availability-nya seperti itu. Jadi kita juga aware ya di industri sekarang ya, mungkin dari Bapak Ibu teman-teman juga di industri-industri yang dari sisi service availability itu mesti nyala terus-terusan, nyala 24 jam. 24 jam kali 7, 365. Nggak boleh ada service disruption sebentar pun gitu. Seperti misalkan kita sebutlah e-commerce, banking, fintech, gaming, dan lain-lain, itu availability itu adalah sesuatu hal yang sangat penting gitu. Jadi availability itu juga memberikan apa ya, image yang bagus terhadap customer kita. Kalau misalkan service kita dari sisi availability-nya naik turun, kadang ada gangguan, nah itu kan image-nya nggak bagus buat customer kita gitu. Jadi availability itu salah satu kunci yang sangat penting seperti itu. Nah, kedua nih, saya mau cerita juga. Ini mungkin sedikit lebih teknis, mohon maaf. Tapi nggak teknis amat. Jadi kalau kita sebagai kita bicara di spesifik ke database ya teman-teman. Bicara ke database, uh, biasanya yang pertama kali kita belajar di SQL statement syntax itu ya ini, statement ini, select count bintang from table. Nah ini kan simple sebetulnya. Mungkin teman-teman yang dari sisi database administrator, atau dari sisi developer, atau dari sisi teman-teman teknis lainnya, itu sering banget lah menggunakan sintaks ini. Dan ketika kita membuild suatu sistem atau aplikasi, biasanya ketika kita build SQL statement yang kita butuhkan untuk aplikasi kita, itu berjalan normal. Gitu. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, misalkan data kita kecil ya, misalkan data kita kecil, 1000 record aja, 1000 record. Itu mah 1000 record ya, udah pasti dengan database apapun, kalau 1000 record udah pasti berjalan lancar. Select count udah pasti cepat gitu. Nggak nyampe berdetik-detik seperti itu. Tapi ketika saatnya bisnis kita berkembang, customer kita banyak, transaksi kita banyak, dan sudah pasti data kita akan melonjak ya, eksponensial. Ketika misalkan datanya udah 1 juta record misalkan, 1 juta record kita select count bintang, bisa jadi itu makan waktu sekian detik. Atau ketika 1 miliar record bisa jadi uh, semenit atau sekian menit, nah itu sudah waktunya kita mengconsider yang namanya OLAP database. Atau ketika datanya sampai 10 miliar record, itu kita consider database. Atau ketika teman-teman datanya 1 triliun record, nah ini masih mystery zone ya. Ketika select count itu akan butuh waktu berapa lama, seperti itu.
Jadi kita lihat di sini scalability adalah sesuatu hal yang sangat penting, apalagi kalau misalkan bisnis kita berkembang pesat dan kita nggak tahu ya data kita akan berkembang sebagaimana segimana besar, yang pasti eksponensial seperti itu. Dan dari sekarang kita harus prepare gitu. Mungkin pertanyaannya, waduh Mas Ivan, data saya nggak sampai gigabyte, terabyte, petabyte level. Saya megabyte, gigabyte juga udah cukup. Oke, mungkin sekarang seperti itu. Tapi tidak ada yang bisa menjawab ke depannya berapa besar. Dan ketika ke depannya sudah semakin besar, arsitektur platform yang kita miliki sekarang itu harus mampu menghandle data dengan sedemikian besar. Kalau enggak ya nanti ke depannya mesti ganti, mesti ganti, mesti ganti seperti itu. Itu akan merepotkan dari sisi bisnis kita sendiri seperti itu. Jadi messaging yang kedua adalah scalability itu juga sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai scalability itu menjadi blocker dalam bisnis kita, dalam day-to-day activities kita. Ya, yang pertama jadi high availability itu penting. Bagaimana service availability kita deliver ke customer dan juga skill. Bagaimana sistem kita bisa skill untuk bisa menghandle data yang besar seperti itu. Nah, nah saya lanjut memperkenalkan ke TiDB nih. Mungkin nggak belum tentu teman-teman di sini semua familiar dengan TiDB. Jadi TiDB itu adalah open source distributed SQL database. Jadi open source distributed SQL database. Kita uh, SQL database tapi sifatnya ada distributed. Distributed itu artinya apa? Distributed arti itu artinya bukan single node. Jadi kalau teman-teman berbicara traditional database ya, kita bicara traditional database yang diinstal di satu node atau satu VM, satu server. Bayangkan seperti itu traditional database. Ketika dituntut untuk scalability yang lebih tinggi, yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa misalkan scale up, nambah CPU, nambah memori gitu. Tapi itu pasti ada saatnya mentok. Atau misalkan yang bisa kita lakukan, kita bikin read replika atau bikin sharding dan lain. Tapi itu akan sangat merepotkan sekali seperti itu. Nah, di sekarang ini kami sudah 10 tahun berdiri dan kami salah satu pionir di distributed database, khususnya di SQL database. Jadi bagaimana distributed database ini bisa menghandle dari scalability. Jadi ketika misalkan datanya kita sekarang segini, misalkan cuma 100 giga, ketika data kita sampai 100 tera, itu sudah bisa mampu mengcover. Seperti itu. Salah satu customer kami ada yang satu cluster TiDB itu datanya sampai 1,2 petabytes ya, petabytes level. Nih, jadi ini OLTP database tapi datanya bisa sampai petabytes database. Jadi secara konsep detail TiDB itu menggabungkan OLTP system dengan kita bicara big data system lah. Bagaimana OLTP bisa menjadi menampung data yang sedemikian besar seperti itu. Nanti kalau misalkan butuh lebih detail lagi dengan senang hati kita bisa menjelaskan di sesi yang lain. Nah, kedua open source kita open source bisa dilihat semua detailnya di GitHub dan juga kita menghindari yang namanya vendor login ya seperti itu. Nah, kemudian kita juga menjawab pain yang tadi high availability. Jadi dengan distributed database, ketika ada disruption di misalnya di virtual machine-nya, even disruption di data center-nya, itu sudah bisa dihandle dan kita support untuk strong data konsistensi untuk mission critical application seperti itu. Kemudian dari sisi nanti saya akan bicara tentang dari sisi total cost of ownership, kemudian dari sisi agility, bagaimana TiDB itu sebetulnya adalah MySQL compatible. Jadi nanti teman-teman hanya bisa, sorry, hanya perlu menggunakan MySQL syntax untuk menggunakan TiDB. Jadi tidak perlu belajar bahasa SQL yang baru. Kita juga hybrid dengan OLTP dan OLAP dan juga AI. Dan yang pasti nggak ketinggalan, walaupun kita mampu menampung data yang sangat besar, mungkin ada pertanyaan, performance-nya gimana nih, Mas Ivan gitu. Nah, ini kita tetap high performance. Jadi, salah satu contoh, customer kami, salah satu marketplace terbesar di India, mereka punya sekitar hampir 100 cluster,
dengan ribuan nodes ya, dengan ribuan nodes itu datanya, satu klasternya bisa menghandle sampai dengan 2,6 juta query per detik. Ya. Bayangkan, 2,6 juta query per detik. Dalam satu detik ini, cek ada 2,6 juta query masuk ke tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi dari sisi performance, itu masih tetap bisa mengcover. Dari sisi throughputnya seperti itu. Jadi ini perkenalan singkat tentang TiDB. Nah, benefit-benefitnya sebenarnya banyak. Jadi mungkin saya coba run through satu-satu, walaupun nggak begitu detail. Kita bicara TiDB Cloud ya. Nanti ini TiDB Cloud ini salah satu yang bisa di-subscribe di marketplace-nya JS Catalyst. Jadi lebih gampang nanti teman-teman untuk subscription-nya. Kita itu lebih ke MySQL compatible. MySQL compatible. Artinya, walaupun TiDB itu bukan MySQL, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan TiDB itu menggunakan MySQL standar. Tidak ada perubahan ya, sintaksnya sama MySQL, kliennya, drivernya pakai MySQL gitu. Dan yang pasti kita bisa mulai dari nol. Artinya saya mau coba-coba dulu nih Mas Ivan, data saya hanya cuman nggak nyampe 1 giga, ya itu mungkin costingnya kita bicara $0 ya. Karena kita punya free tier sampai dengan 5 giga seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari $0 sampai unlimited, virtually unlimited gitu. Dan yang penting adalah pay as you go dan pay by usage. Artinya kalau 5 giga doang ya gratis. Kalau misalkan saya make eh, buat pre-production dan request-nya yang masuk ke database-nya cuma sedikit, ya bayarnya sedikit. Tapi request yang bayar banyak, dia akan naik auto scaling. Kemudian ketika request-nya menurun, dia akan auto scale out gitu. Jadi benar-benar ada auto scaling dan charging-nya berdasarkan pemakaian. Jadi benar-benar kayak memakai air ya, pump atau pakai listrik seperti itu. Uh, ininya charging-nya seperti itu. Dan yang pasti kita support untuk OLTP dan OLAP. Jadi untuk workload-nya OLTP bisa, untuk workload-nya OLAP bisa, dan AI ready pula. Jadi kita support untuk AI workload juga gitu. Nah, ini mungkin saya sedikit lagi tentang uh, kita bicara data dari nol ya. Jadi ketika data jadi nol, misalnya data kita sedikit banget, cuman sedikit lah, cuman nggak di bawah 5 giga gitu. Ketika kita masih sedikit datanya, nah, itu bisa langsung kita langsung memakai TiDB Cloud seperti itu. Jadi bisa langsung memakai TiDB Cloud. Nah, ketika itu uh, memakai TiDB Cloud tidak perlu ada perubahan dari sisi aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi kita yang memakai MySQL karena sintaksnya sama persis dengan MySQL. Jadi tidak ada codingnya sama kalau sintaksnya MySQL. Kemudian ketika dibutuhkan sharding karena datanya terlalu besar, itu juga tidak perlu ada manual sharding. Tidak perlu ada manual sharding karena secara jeroannya TiDB itu otomatis itu adalah automatic sharding. Kemudian ketika kita bicara datanya udah gede banget, sorry, untuk petabytes level itu kayak proses-proses backup dan lain-lainnya itu nggak perlu lama-lama, itu done in second. Restore-nya juga done in minute dari kalau misalkan udah sampai ke terabytes atau petabytes level. Kemudian untuk pihak developer ini juga mungkin akan menyenangkan sekali karena kita bisa scaling out, scaling in, add index, alter table tanpa perlu adanya locking downtime dari sisi cluster seperti itu. Nah, saya balik lagi ke scalability sebetulnya. Scalability ini sebenarnya konsep scalability ini faktornya banyak gitu. Jadi kita bicara scalability itu ada namanya wooden barrel teori gitu. Jadi ada tong kayu ya, teori tong kayu di sini. Jadi scalability itu semuanya harus scale. Jangan cuma satu bagian batang kayu aja yang scale, tapi yang lainnya enggak gitu. Jadi kalau misalnya satunya scale, tapi yang lainnya enggak, sama aja airnya ngalir, bleber gitu. Jadi dari sisi scalability semuanya harus mendukung. Mulai dari data volumenya harus bisa scale, batch prosesnya harus bisa scale, query per second, transaction per second harus bisa scale.
semuanya ya, readiness, resource isolation, online DDL, dan lain-lain. Nah, DataIDB ini mendukung scalability sampai level-level yang seperti ini. Seperti itu. Nah, ya dari scalability ini kita bicara ya, dari sisi TiDB itu juga mendukung yang namanya automatic scaling. Jadi ketika misalkan nanti teman-teman workload-nya cuma segini nih, TiDB akan menyesuaikan resource yang di provision akan segini. Ketika workload-nya naik, dia akan menyesuaikan resource-nya naik. Ketika workload-nya turun, resource-nya juga akan disesuaikan turun gitu. Jadi harga yang dibayar akan sesuai dengan pemakaian. Jadi di sini bahwa extreme scalability didukung oleh cost efficiency gitu. Jadi bukan berarti kita untuk mencapai extreme scalability harus bayar yang gede terus-terusan gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi dengan extreme scalability, bagaimana kita bisa juga mencapai yang namanya cost efficiency. Seperti itu. Nah, ini yang saya tadi sebutkan ya. Kita harus bisa punya sistem yang cost efektif. Cost efektif, tapi tetap support untuk extreme scalability dan high availability. Jadi bagaimana pay what we are use gitu. Jadi nggak ada nih uh, mubazir ya, kita dibilang dalam tanda kutip mubazir karena over provisioning. Misalkan, oh saya pengen punya sistem yang scale, ya udah deh saya bikin database server pakai misalkan 256 CPU. 256 CPU. Nah, berarti kan kalau gitu teman-teman bayar 256 CPU, mau dipakai atau enggak. Even ketika malam nih, misalkan workload-nya rendah banget, ya tetap kalau database-nya nyala ya bayar 256 CPU. Nah, itu kan sebetulnya mubazir ya, kita bisa bilang mubazir. Nah, kemudian ketika misalkan teman-teman punya data 10 tahun, tapi 10 tahun ini saya nggak pengen archive, saya tetap pengen ada di database, walaupun aksesnya nggak terlalu frequent. Nah, ini juga kita bisa tentukan storage steering ini dalam sisi database. Tetap ada di database, tapi kita bisa tentukan partition-partition mana yang udah 10 tahun yang lalu itu masuk ke object storage gitu. Jadi lebih cost efisien seperti itu. Nah, disinilah bagaimana TDB bisa berperan untuk dari sisi cost efficiency gitu. Dan kita juga misalkan satu database ini kita bisa ya satu database ini misalkan dipakai beberapa departemen, departemen A, B, C gitu. Nah, kita bisa tahu nih, sebenarnya departemen A itu makai berapa besar, departemen B makai berapa besar, departemen C makai berapa besar, gitu. Dan jadi kita bisa tahu dari sisi internal costing kita, oh ternyata departemen A makainya sekian, kita bisa charge sekian. Seperti itu. Dari sisi internal costnya perusahaan ya, bukan dari sisi TIDB. Jadi untuk database yang dipakai beramai-ramai, multi atau cross departemen, itu kita bisa tahu, oh departemen A banyak banget nih pakai database-nya. Berarti dia harusnya dari sisi cost-nya dalam tanda kutip patungannya lebih lebih gede lah kasarnya seperti itu. Nah ini bagaimana TiDB bisa menghandle dari sisi cost efficiency. Nah ini yang tadi saya sebutkan ya. Kalau misalkan workload kita seperti ini, kalau kita pakai traditional approach, kita biasanya provision di sini. Misalnya workload kita, kalau misalkan jam 9 pagi, misalkan seperti ini, ya mau nggak mau kita setup misalkan 256 CPU segini, buat menghandle peak ini. Seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya mubazir gitu. Nah, kalau pay per use, dengan workload segini, resource yang di provision akan mengikuti workloadnya. Dan itu akan sangat cost efficient buat organisasi Bapak Ibu teman-teman semua seperti itu. Nah, kemudian saya juga perkenalkan bahwa TiDB ini selain kuat di OLTP, kita support yang namanya mixed workload. Jadi karena kita distributed database ya, distributed database terdiri dari multiple nodes. Kita punya nodes-nodes yang by default nodes-nodes kita itu untuk OLTP system. Tapi kalau diperlukan, kita juga bisa punya nodes yang lain untuk OLAP system dalam satu cluster, dalam satu cluster. Jadi ketika ada request OLTP,
itu akan langsung dihandle oleh nodes yang OLTP. Ketika ada request OLAP, akan dihandle oleh nodes yang OLAP. Tanpa perlu aplikasi kita menentukan, saya masuk ke nodes OLTP atau nodes OLAP. Oke, tanpa perlu harus seperti itu. Nah, itu akan dihandle secara otomatis oleh TiDB. Jadi ketika ada multiple workload ya yang dalam satu sistem OLTP tapi ada real time reportingnya, itu akan sangat berguna sekali tanpa perlu misalnya teman-teman narik data dari OLTP pindahin pakai ETL tools ke OLAP system, itu butuh waktu dan not a real time analytics as well, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi durability of data, teman-teman tahu juga ya kalau sisi object storage durability-nya adalah 11 nines. Jadi 99,99 sampai 11 kali itu. Jadi 11 nines durability artinya kemungkinan file hilang itu akan sangat kecil banget karena ya ini tadi durability-nya 99,9999 sampai 11 kali seperti itu. Dan karena durability-nya yang sangat tinggi ini juga mendukung yang namanya reliability yang tinggi. Kemudian ketika kita mau restore ke disaster recovery atau kita restore atau backup itu juga prosesnya akan sangat cepat sekali seperti itu. Oke, nah mungkin yang menarik sekarang adalah kita bicara tentang AI. Jadi walaupun TiDB ini core-nya adalah OLTP system yang di-extend ke OLAP system ya. Jadi kita punya columnar storage juga untuk OLAP-nya. Jadi by default kita tuh row-based storage untuk OLTP system, tapi kita punya columnar storage untuk OLAP system kalau dibutuhkan. Selain itu kita juga mendukung yang ketiga yang namanya untuk AI. Kita jadi udah AI ready. Karena TiDB sudah support yang namanya vector database gitu. Jadi embedding data akan sangat mudah disimpan di TiDB. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya adalah instead of kalau sekarang kita masih punya multiple database ya, saya harus punya RDBMS, harus punya search database, saya harus punya vector database, saya harus punya columnar storage database. Itu kan agak-agak kompleks ya untuk kita maintain multiple database-nya. Nah, dengan menggunakan TiDB, itu cukup dengan satu cluster TiDB, bisa menghandle namanya SQL database, kita mau bisa menghandle yang namanya analytical workload, vector database kita bisa simpan juga dengan scalability yang sangat besar, even untuk graph RAG yang membutuhkan graph traversal, kita bisa mensimulate graph traversal dalam TiDB. Kemudian TiDB juga sudah support yang namanya full text search, seperti itu. Jadi kita bisa menggabungkan yang namanya full text search plus vector search menjadi hybrid search. Atau kita bisa build our own retrieval augmented generation application. Jadi misalkan teman-teman nanti saya pengen punya deh ChatGPT sendiri internal di perusahaan, tapi knowledge-nya, otaknya itu based on dokumen internal saya. Saya nggak mau berdasarkan dokumen yang publicly available di internet gitu. Nah, itu juga bisa memakai TiDB sekarang gitu. Kalau misalkan teman-teman suka coba AI yang sudah banyak di market ya, seperti DeepSeek ya. DeepSeek juga customer-nya TiDB. Kemudian Manus.ai juga memakai TiDB. Sampai sekarang tuh mereka punya 70.000 cluster TiDB ya di TiDB Cloud seperti itu. Jadi itu juga salah satu bukti ya dari sisi scalability-nya TiDB. Untuk satu customer bisa ini satu customer ya 70.000 cluster TiDB seperti itu. Nah ini sedikit introduction bagaimana TiDB support AI workload, mix workload, AI plus analytical plus SQL workload dengan scalability dan reliability yang masih bagus dengan cost yang efisien seperti itu. Nah, ini yang seperti saya jelaskan, kita start dari zero, start from zero dollar.
nanti mungkin detailnya bedanya apa sih kok banyak banget TidyB Cloud tipe-tipenya. Eh, tapi mungkin nanti kita bisa deep dive di luar event ini secara detail apa bedanya. Tapi kita punya namanya TidyB Cloud yang mulai dari $0 buat teman-teman dan uh, cloud agnostic. Jadi teman-teman nanti bisa pilih cloud-nya mau di mana. Gitu. Seperti itu. Jadi mungkin saya summary-in yang sudah saya deliver selama 30 menit ke belakang. Dari sisi key needs ya, kita harus bisa prepare untuk huge data volume. Bagaimana TidyB bisa menjawab untuk high scalability, itu juga sudah saya jelaskan. Untuk fast growing application, bagaimana TidyB bisa menjawab untuk auto scaling out, auto scaling in. Untuk diverse workload, bagaimana TidyB bisa menjawab tentang HTAP ya, Hybrid Transactional and Analytical Platform plus AI juga. Dan dari sisi cost efisiensi, eh, skemanya Pay as you go ini akan sangat membantu sekali karena akan tergantung penggunaan. Jadi kalau penggunaannya sedikit ya bayarnya juga sedikit. Seperti itu. Dan dari sisi high availability ini sudah pasti karena kita multi master distributed database seperti itu. Jadi seperti itu introduction TidyB dari saya. Terakhir dari sisi customers kita sudah dipercaya lebih dari 4.000 customers di seluruh dunia. Ini mungkin sebagian kecil logo-logo yang bisa kita masukkan. Di luar itu masih banyak lagi. Mungkin dari sini di North America, Pinterest, Plate, Airbnb, Uber. Kalau teman-teman masih ke luar negeri ya, ke Eropa atau ke US, pakai Uber. Nah itu powered by TidyB. Plate, suka main game, Capcom, itu juga powered by TidyB. Di Asia Pasifik kita banyak banking ya, Delivery, Ninja Van, ini Web3, Bank, Bank MNC, kemudian Antar Aja, itu juga customer TidyB, dan lain-lain. Untuk Greater China Region, lebih banyak banking, seperti itu. Dan ini membuktikan, uh, even untuk bisnis yang sangat sensitif, banking ya, financial service, itu TidyB sudah dipercaya, seperti itu. Oke, mungkin terima kasih dari saya berikut sedikit ya perkenalan tentang TidyB. Nanti kita bisa berdiskusi kalau ada question and answer silahkan di post di question and answers atau kalau butuh diskusi lebih deep dive lagi kami akan dengan senang hati melakukan follow up discussion untuk deep dive discussion. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim TidyB, Pak Ivan atas pemaparan yang sangat menarik dan insightful ya. Kita jadi bisa melihat bagaimana TidyB menghadirkan solusi yang memang dirancang untuk membantu berbagai industri menghadapi tantangan pengelolaan data modern, mulai dari keandalan sistem, lalu kebutuhan skalabilitas tinggi, hingga fleksibilitas dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Pendekatan TidyB ini menunjukkan bagaimana organisasi dapat tetap agile menghadapi pertumbuhan data yang masif tanpa mengorbankan performa maupun keandalan sistem. Solusi ini juga menunjukkan bagaimana teknologi open source distributed database bisa menjadi fondasi yang penting dalam membangun sistem yang tangguh dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan singkat dari tim GS Catalyst, Mas Elmo, mengenai bagaimana ICS Compute dan GS Catalyst berperan dalam mendukung implementasi solusi TidyB di Indonesia. Kepada Mas Elmo, kami persilakan. Oke, thank you Mbak Sarah. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan sekali lagi, saya Elmo Alvaret, Business Development dari GS Catalyst. Mungkin saya cerita dikit dulu kali ya, apa itu GS Catalyst. Um, saya izin share screen sebentar. Oke, uh, jadi GS Catalyst itu adalah uh, inisiatif dari ICS Compute untuk membuat sebuah marketplace.
dari berbagai macam partner dan solusi digital yang kita miliki, uh, supaya mempermudah bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengakses solusi-solusi kami dari satu wadah. Nah, ini tadi kita udah sempat dengerin dari tim TiDB, gimana sih TiDB itu dan produknya ini sangat menarik ya, karena dia sangat powerful, very scalable, dan startnya itu dari open source, dari masih free, dari tier terkecil gitu. Itu sangat menarik. Uh, jadi kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk implement IDB di perusahaan Bapak dan Ibu, uh, mungkin sebelumnya mau lihat juga uh, apa aja sih impact dari implementasi ini, itu bisa lewat JS Catalyst. Uh, Bagaimana kami empower businesses with TiDB? Jadi kita itu ada 4 step. Pertama, kita akan lakukan planning dan assessment. Mulai dari strategic planning, alignment antara goals dan business metrics, dan deployment of resources dengan professional services consultant kami. Lalu setelah consultancy, planning dan assessment, ada tahap implementasi di mana kami ada tim professional services uh, untuk membantu implementasi TiDB di perusahaan Bapak dan Ibu. Lalu setelah implemented, kami juga menyediakan managed services 24/7 uh, untuk proactive monitoring, incident response, dan ongoing optimization. Uh, Nah, dan jika dibutuhkan juga kami menyediakan training untuk tim IT dalam menggunakan TiDB dan mengintegrasikannya ke daily operations Bapak dan Ibu. Nah, mengapa JS Catalyst untuk deliver TiDB? Karena kita memiliki proses implementasi yang smooth, kita bisa migrate dari existing sistem yang ada. Lalu kita juga punya more than 60 ya, 60 plus certified engineer sekarang. Jadi kita punya tim certified engineer yang memiliki knowledge untuk mengimplementasikan TiDB di perusahaan Bapak dan Ibu, dan dan ngehandle semua impact dari implementasi ini gitu. Jadi ternyata kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh migrasi ke cloud gitu misalnya, atau butuh implement cyber security yang bagus, karena kan biarpun metodenya pay as you go, kalau misalnya ada serangan tiba-tiba uh, penggunaan database-nya jadi sangat tinggi gitu kan, otomatis cost Bapak dan Ibu bakal sangat tinggi. Itu harus dijaga sama cyber security. Nah, itu kita bisa provide juga dari satu portal JS Catalyst. Dan kita punya portfolio yang kuat uh, terhadap cloud solution. Seperti yang saya jelaskan tadi, JS Catalyst ini adalah uh, inisiatif dari ICS Compute ya. Dan ICS Compute sendiri punya portfolio yang sangat kuat untuk cloud solution. Kita adalah the one of the biggest partner of AWS di Indonesia, dan the first actually. Oke, baik. Uh, ini sebenarnya recap sedikit dari apa yang saya jelaskan tadi tentang GS Catalyst. Jadi platform marketplace kita itu uh, mempermudah proses procurement Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen mengimplementasi TiDB misalnya, uh, kita bisa lakukan dengan fleksibel dan agile, sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kita punya hundreds of solutions juga, jadi kita bisa melihat, oh ini kebutuhan tambahannya apa aja sih gitu. Ternyata karena kita ngegalinya itu per use case. Kita ngegalinya per use case, jadi kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu, oh kebutuhan untuk implementasi TiDB adalah ini, kita gali lagi ke use case-nya apa, jadi kita bisa tahu apa lagi gitu yang dibutuhkan. Kayak misalnya tadi cyber security itu dibutuhkan, ternyata ada kebutuhan itu gitu. Uh,
itu ada dalam satu tempat aja. Uh, dan karena proses procurement jadi mudah, kita bisa membantu buat mengoptimalkan cost Bapak dan Ibu yang keluar. Kita punya sertifikat engineer tadi yang saya jelaskan, ada 60 plus, baik professional service untuk implementasi dan manage service juga yang bisa membantu monitor selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu setelah setelah implementasi sistem. Oke, dan transaksi kita fleksibel karena biarpun kita menggait banyak partner dari global, transaksi tetap bisa dilakukan menggunakan rupiah. Baik, mungkin saya demo sedikit tentang platform JS Catalyst ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa akses marketplace kami dari gscatalyst.com. Kita punya 100 plus ISV partner. Jadi ISV itu adalah independent software vendor. Basically partner digital kami ada 100 lebih, terutama TiDB. Kita juga ada CrowdStrike, salah satunya uh, untuk security, ada Salesforce, Odoo, uh, Databricks, AWS, ada 100 lebih dan itu semua bisa di bisa Bapak dan Ibu akses cuma dalam satu platform aja. Nah, contohnya dan terutama TiDB, Bapak dan Ibu tinggal klik informasinya dan bisa lihat apa sih yang bisa apa aja sih produk yang ditawarkan. Nah, untuk TiDB itu seluruh offer TiDB itu bisa dibungkus dalam TiDB Cloud, biarpun penggunaannya itu tadi tiring, Pak ya. Nah, jika Bapak dan Ibu tertarik untuk implement TiDB Cloud di uh, perusahaan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa bisa request penjelasan lebih lanjut dan private offer dari kami. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat lebih lanjut tentang TiDB Cloud itu seperti apa. Ini ada video demo dari kami, uh, ada deskripsi sekilas gitu, uh, recap dari penjelasan Pak Ivan tadi tentang TiDB, dan Bapak dan Ibu bisa request untuk private offer implementasi TiDB di perusahaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu cukup masukkan data-data, uh, nama perusahaan, industri. Jika Bapak dan Ibu uh, ada preferensi cloud, Bapak dan Ibu bisa pilih. Kita itu cloud agnostik, baik AWS, GCP, uh, bahkan Eastern Cloud seperti Alibaba, Huawei, Tencent itu kita support semua. Dan kalau Bapak dan Ibu belum ada preferensi atau belum tahu, belum memutuskan, Bapak dan Ibu bisa request private offer with others. Dan yang terutama adalah Bapak dan Ibu informasikan use case-nya, kebutuhan Bapak dan Ibu itu apa. Makin jelas makin jelas Bapak dan Ibu menjelaskan use case, makin mudah bagi kami untuk men-tailor solusinya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, cuma Bapak dan Ibu bisa lihat informasi produk di sini. Cuma jika Bapak dan Ibu ingin melakukan request private offer, kami menyarankan Bapak dan Ibu untuk login terlebih dahulu. Jadi informasi Bapak dan Ibu, terutama terutama informasi personal ya, personal bisnis itu bisa tercatat juga di sistem kami untuk mempermudah tim kami menghubungi Bapak dan Ibu. Dia di sini dulu kan baru. Oh, asal di sini dulu. Baik, mungkin kita kembali lagi Hah? ke slide. Masih ada doang. Ya. Kita kembali lagi ke slides. Jika Bapak dan Ibu tertarik untuk follow up dari webinar ini, pengen tahu lebih lanjut soal TiDB dan bagaimana sih TiDB berimpact
perusahaan Bapak dan Ibu, baik dari sisi teknis maupun dari sisi bisnis, kita menyediakan free session assessment untuk mengevaluasi bisnis proses Bapak dan Ibu dan mengidentifikasi improvement opportunities, atau jika Bapak dan Ibu adalah decision maker atau ngebisikin decision maker, kami bisa menyediakan sesi executive briefing di mana kita bisa menjelaskan how uh, how kita bisa implement TiDB ini uh, dan impact Ibu bisa hubungin kami di admin@gskatalis.com atau https://gskatalis.com/about us. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang GS Catalyst and how to get TiDB melalui GS Catalyst. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Mas Elmo dan juga tim JS Katalis atas penjelasannya dan para Bapak Ibu peserta kita semua sudah mendengarkan banyak insight menarik nih dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam sesi Q&A. Bagi para peserta yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat box dan nanti saya akan bantu menjawab membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin langsung bisa kita bacakan saja. Yang pertama dari Bagas Mario. Seberapa fleksibel TiDB dalam menyesuaikan kebutuhan bisnis yang terus berubah, misalnya saat perusahaan ekspansi atau rebranding? Mungkin Pak Ivan atau Pak Arwinto boleh bantu dijawab, Pak. Silahkan. Oke, Ya. silakan Mas Darwito. Ya ini saya betul jawab karena di atasnya masih ada pertanyaan itu Mbak Azara dari Mas Abdul Rahman dari satu lagi Mbak Gita nanti bisa dijawab oleh Mas Ivan gantian ya. Ya terima kasih ini semua great questions ya. Saya juga nggak nyangka dapat pertanyaan bagus-bagus ini semua dari teman-teman on Zoom. Mas Bagas, jadi TiDB sendiri juga merupakan perusahaan yang sifatnya global startup. Kami baru lahir 10 years ago, so this year is our 10th anniversary. Jadi kami paham apa itu artinya pertumbuhan. Kami paham artinya start small. Kami paham artinya ekspansi dan bisnis ekspansi nggak selalu eksponensial, nggak selalu inorganik, tapi juga melalui organic system. Nah, karena itu TiDB juga bertransformasi dengan mengedepankan solusi-solusi yang sifatnya cloud. Kenapa cloud? Pertama, you can start from $0. Ya, dengan $0 mendapatkan 5 gigabyte per cluster per month, itu sudah menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya dipakai oleh beberapa AI company termasuk Manus.ai. Dia memakai our $0 TiDB Cloud Starter. Itu yang pertama. Yang kedua, when you're growing, bisa naik ke dalam satu TiDB Cloud yang namanya Essential. Nah ini ada penambahan charge, tapi ini sudah mendukung service uptime sampai 4 nines. 99.99% sudah menjadi your ownership ya, sehingga bisa menjalankan bisnis yang lebih bagus lagi. Ini cocok buat payment, banking, Web3, telco ya. Dan ini charge-nya cuma sedikit. Semuanya pay as you go atau pay per usage. Semakin maju lagi, saya mau punya our own infrastructure. Oke, bring your own cloud. TiDB akan mengupayakan TiDB cluster in your own cloud. Jadi itu juga ada charge tambahan lagi yang sifatnya nggak terlalu besar. Intinya adalah it's your system for your purpose, used by you only, not shared, ya, sesuai dengan kebutuhan bisnis dan ketersediaan budget. Jadi semuanya bertahap untuk semua kebutuhan ada TiDB portfolio yang semoga cocok dengan your business portfolio. Terima kasih Mas Bagas. Silakan lanjut. Baik.
Baik, thank you Pak Arwinto. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari James Christopher. Izin bertanya Pak, kalau bicara future proofing, seberapa penting peran observability tools kayak metrics, tracing, dan alerting buat jaga sistem tetap resilient? Terima kasih sebelumnya. Oke, ini mungkin saya coba jawab sebelum kalau misalkan nanti Mas Elmo juga ada tambahan. Kalau kita bicara TiDB ya, kita bicara TiDB untuk future-proofing dari sisi scalability dan availability tools. Menurut kami observability tools itu sangat penting, sangat penting. Oleh karena itu dalam TiDB Cloud itu kita sudah sediakan fitur observability yang boleh dibilang sangat lengkap ya. Jadi observability yang kita punya di TiDB Cloud itu nggak hanya cuman sekedar mengukur atau memonitor yang namanya CPU, memori, dan lain-lain. Nggak hanya itu. Jadi kita deep dive, kalau itu standar ya, memonitor yang kondisi resource, hardware server, disk, dan lain-lain itu standar. Tapi sampai dengan observability misalkan request per second berapa, database request per second, connection, kemudian dari sisi idle connection, kemudian slow query. Jadi list of slow query, kalau query-query yang jalan lebih dari 300 millisecond langsung ditampilkan di TiDB. Ketika kita klik, slow query-nya apa aja kelihatan, kemudian kelihatan execution plan-nya. Dari sisi execution plan-nya kita para DBA pasti tahu nih, oh ini pasti ada yang full table scan, ini yang nggak kena index, itu kelihatan dari situ. Jadi bagaimana kita bisa optimize slow query. Atau misalkan dari sisi execution plan-nya itu kelihatan juga nih dari sisi monitoring observability kita. Ketika ada query masuk, yang namanya di skema parsing, compile, execute itu kelihatan berapa milisecond semuanya. Jadi kita bisa monitor ketika ada slow query, ini slow-nya di mana gitu. Slow-nya di mana. Jadi mungkin kalau dibilang sisi dashboard untuk observability kita menyediakan ratusan, mungkin hampir ratusan metrics ya untuk observability dan juga alert. Misalkan kalau storage sudah mendekati threshold, atau misalkan kalau CPU sudah sekian persen dalam 10 menit berturut-turut, itu alert, itu kita sudah sediakan juga. Dan yang pasti kita terintegrate juga dengan third party observability tools. Kita terintegrasi dengan Datadog, terintegrasi dengan New Relic, terintegrasi dengan Prometheus, Grafana, seperti itu. Jadi itu tambahan jawaban dari saya, Mas James Christopher. Oke, baik. Thank you Pak Ivan atas jawabannya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Gita Kamira yang mungkin sebelumnya mungkin di sini sudah dijawab, tapi boleh kalau misalkan Pak Ivan dan Pak Arwinto mau menjawab kembali. Pertanyaannya, TiDB dikenal bisa handle hybrid transactional and analytical workloads atau HTP. Dalam prakteknya, kapan momen yang terbaik buat perusahaan mulai butuh arsitektur HTAP? Oke. Silakan. Ya, walaupun sudah jawab Mas Arwinto nih, cuman saya coba menjawab lagi. Customer kami butuh yang namanya HTAP ketika apa sih? Ketika butuh real time analytics atau real time reporting, Mbak Gita. Jadi kata kuncinya atau konsepnya adalah real time reporting. Kalau non real time yang biasanya dilakukan oleh customer adalah dari OLTP system kita pindahin data ke OLAP system. Nah, pindahin datanya kan butuh waktu. Misalkan sehari sekali, kalau sehari sekali berarti OLAP systemnya datanya ketinggalan 1 hari. Kalau schedule-nya misalkan 2 jam sekali, berarti datanya ketinggalan 2 jam. Kalau schedulernya 1 menit sekali, berarti datanya ketinggalan 1 menit. Ada beberapa customer yang pengen dia punya real time reporting. Report yang ditampilkan saat itu adalah keadaan saat itu juga. Misalkan saldo bank, itu kan, atau misalkan transaksi di e-commerce. Kita nggak pengen nih, misalkan saya ngelihat saldo bank, ternyata saldo saya itu keadaan 10 menit sebelumnya, kan saya nggak mau gitu. Atau misalkan saya sudah belanja di e-commerce, ketika lihat list of transaksi, lah tadi yang barusan saya belanja 1 menit lalu kok nggak ada gitu. Summary-nya kira-kira seperti itu. Nah, untuk real time reporting, nah biasanya kan harus ngakses ke OLTP database biasanya.
tapi itu akan sangat membebani OLTP database kalau reportingnya mengakses ke OLTP database juga. Nah, bagaimana HTAP konsep itu bisa mengcover use case seperti itu, reporting tetap masuk ke OLTP system, tapi dihandle oleh nodes yang berbeda. Jadi tidak saling mengganggu. OLTP tidak mengganggu OLAP, OLAP tidak mengganggu OLTP, walaupun ada dalam satu cluster. Jadi secara singkat seperti itu, Mbak Gita, secara best practice kapan momen yang terbaik untuk memulai arsitektur HTAP. Ya, oke, thank you Pak Ivan. Next, kita ada pertanyaan dari Alex Damira. Ini ada beberapa pertanyaan. Selamat pagi, izin bertanya, apakah TiDB bisa diintegrasikan dengan sistem database lama tanpa perlu migrasi total? Apakah TiDB juga menawarkan opsi pembelian dalam bentuk paket atau langganan tetap? Jika iya, apakah biaya tersebut bisa lebih efisien dibandingkan model pay as you go? Terima kasih sebelumnya. Ya, saya jawab yang teknisnya dulu. Teknisnya dulu. Eh, kita cerita aja ya, salah satu use case customer kami mobile bankingnya itu tadinya pakai MariaDB. Mobile bankingnya pakai MariaDB. Kemudian mereka pindah ke TiDB tanpa ada perubahan coding. Jadi cuman datanya diekspor dari MariaDB, diimport ke TiDB, aplikasinya langsung diarahin ke TiDB. As simple as that, seperti itu. Jadi kalau misalkan tadinya memakai MariaDB atau MySQL, harusnya tidak ada perubahan coding di aplikasi ataupun dari sisi data struktur di database, karena kita comply dengan MySQL standar. Salah satu kita bicara instansi pemerintah juga, mereka tadinya punya banyak aplikasi on top of MariaDB, akhirnya datanya dipindah ke TiDB tanpa ada perubahan juga, seperti itu. Perubahannya mungkin minor banget dari sisi aplikasinya ya, seperti itu. Dari sisi database-nya tinggal ekspor import aja, ekspor import. Tapi memang kalau untuk database lain di luar MySQL atau MariaDB, itu harus ada beberapa adjustment, harus ada beberapa penyesuaian, karena kita sintaksnya adalah sintak-sintak standar MySQL. Jadi untuk database lain itu harus di adjust dengan menggunakan sintak MySQL. Nah, kalau opsi pembelian langganan tetap, yes ada. Itu tapi akan hemat kalau apa ya? Kalau kita bilang workload-nya tinggi terus-terusan gitu. Tinggi terus-terusan itu akan hemat. Jadi kalau lebih efisien adalah yang pay per use tadi, karena ketika nggak dipakai dia akan turun gitu. Nah, mungkin pertanyaan gini, saya takut kalau misalkan pay as you go workload-nya tinggi banget, tiba-tiba billingnya gede banget gitu. Nah, jangan takut, karena kita menyediakan fasilitas yang namanya threshold atas. Jadi kita bisa tentukan limitnya misalkan untuk yang $0 sampai misalkan contoh $1.000 maksimum. Nah, jadi dia nggak akan lebih dari $1.000. Jadi ketika misalkan suatu saat workload-nya tinggi banget nyentuh ke $1.000, billingnya nggak akan lebih $1.000, tapi request-nya akan di-throttle, jadi akan queue dulu dia gitu, karena udah nyentuh limitnya. Jadi kita bisa nentuin limit atasnya seperti itu. Jadi untuk lebih efisien yang pay per use seperti itu. Mungkin ada tambahan, Mas Arwin? Ya, betul. Itu juga tadi barusan saya wrote ya, as replied on the chat window. Oke. Jadi Ya. kalau memang yakin volume transaksinya akan mentok terus di atas, monggo pakai yang cloud dedicated. Tapi kalau kadang-kadang naik, malam turun, weekend sedikit sekali, kami tetap merekomendasikan yang pay as you go karena bisa di cap di bagian bawah dan di cap di bagian atas. Jadi your budget atau kantongnya nggak akan jebol. Ya, betul. Oke, thank you Pak Ivan Parwinto. Moving on, ada pertanyaan dari Abdurrahman MF. Bagaimana TiDB mengelola data replication and fault tolerance untuk memastikan sistem tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan node? Oke. Nah, ini agak-agak teknis nih, tapi nggak apa-apa. Saya coba
jawab walaupun nggak deep dive. Jadi konsepnya nih Mas Abdurrahman, TiDB itu ketika misalkan data disimpan ke dalam satu node, itu datanya otomatis akan dipecah ya, di sharding. Contoh misalkan kita punya table 100 giga gitu. Nah, satu table 100 giga itu akan dipotong-potong per 200 mega. Potongan kecilnya itu akan disebar ke semua node yang ada. Jadi misalkan kita punya 9 node. Potongan-potongan kecil itu akan disebar secara merata ke 9 node tersebut. Setelah itu, potongan itu akan di-copy 3 kali ke node yang berbeda. Misalkan potongan pertama ditaruh di node 1, lalu dia potongan pertama itu akan di-copy sampai 3 kali, misalkan ke node 3, ke node 5 gitu. Potongan kedua ada di node 2, dia akan copy ke node 7 sama node 9. Kira-kira seperti itu. Jadi selain potongan-potongan data itu disebar sharding dalam bentuk potongan kecil, lalu di copy sampai 3 kali in synchronized replication. Jadi synchronized replication kita pakai RAF protokol, RAFT ya, RAF consensus. Jadi ketika misalkan ada insert statement, commit, jadi ketika commit dia akan nunggu sampai kopinya kalau 3 replication factor, dia akan nunggu sampai 2 copy ini selesai. Majority consensus gitu. Jadi majority consensus. Jadi ketika commit, tulis di 1, tulis kedua selesai, itu udah commitnya bisa dianggap selesai. Baru dia di background dia akan jalanin copy ketiga. Jadi secara default kita nyimpen 3 copy masing-masing. Jadi ketika ada kegagalan node, masih ada copy yang lain gitu. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kalau begitu replikasi sampai 3 kali akan lelet dong, Mas. Nggak juga gitu. Jadi yang tadi saya ceritakan marketplace terbesar di India itu mereka juga benchmark ya di luar production yang sekarang 2,6 juta query per second. Mereka benchmark dengan 47 nodes itu sampai dengan 1 juta query per detik. 1 juta query per detik, latensinya itu masih di atas, masih di bawah 10 milisecond. Jadi latency insert ya, kita bicara insert statementnya itu masih di bawah 10 milisecond untuk latensinya. Jadi jangan takut dari sisi performance, walaupun kita internal replication-nya jalan terus, itu untuk menghandle node failure, dari sisi performance masih tetap kita jaga. Dari sisi teknis, ya tadi kita memakai namanya replication RAF consensus, RAF protokol ya, itu biasa dilakukan di distributed system ya. Ada RAF protokol atau Paxos protokol. Kebetulan kita memakai RAF protokol seperti itu. Mungkin itu sedikit jawaban. Kalau misalkan butuh lebih detail, kita bisa ada sesi tersendiri nantinya, Mas Abdurrahman. Oke, thank you Pak Ivan atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, dari Wilson. Apakah ada performance benchmark dari TiDB di compare dengan database lainnya? Oke, kita merilis benchmark, Mas Wilson, semua ada di dokumentasi kita, tapi memang benchmark yang kita lakukan adalah tidak membandingkan dengan database lain gitu. Jadi kita melakukan benchmark dengan standar benchmark yang common ya, misalkan pakai TPCC atau pakai Sysbench. Kita mungkin sudah di paste itu link untuk benchmarknya, resultnya. Jadi dengan misalkan node yang sekian banyak dengan CPU yang sekian, kira-kira dari sisi transaction per second itu bisa sampai sekian ratus ribu transaction per second. Nah itu kita keluarin benchmarknya gitu. Memang kita nggak jampingin misalkan kalau dibandingkan dengan database X gimana, kita memang nggak publish itu. Jadi silahkan nanti bisa di benchmark, bisa di-compare sendiri dari yang dikeluarkan oleh database lain. Tapi intinya kalau TiDB-nya di benchmark, kita mengeluarkan formal dokumennya di dokumentasi kita, Mas Wilson. Nanti silahkan dilihat di linknya. Baik, terima kasih semuanya. Tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim dari TiDB, lalu juga dari tim JS Catalyst dan ICS Compute atas kolaborasinya dalam event webinar pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktu berpartisipasi dengan aktif memberikan pertanyaan untuk event pada hari ini. Semoga
sesi hari ini bisa bermanfaat dan membantu organisasi Bapak Ibu semua dalam menghadapi tantangan operasional dan pertumbuhan tanpa batas di era digital. Baik, kalau gitu sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang semuanya.